Dengar kata audit rasanya gimana? Agak-agak ngeri kan? Buat banyak orang, ini tuh kayak mau ujian akhir semester. Tapi, apa sih sebenarnya yang terjadi di balik layar? Yuk, kita bongkar bareng-bareng proses yang sering banget disalahpahami ini. Jadi, yang mana dong? Apa audit itu tujuannya buat nyari-nyari salah? Atau jangan-jangan ini justru kayak medical check-up buat kesehatan perusahaan? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin kaget pas kita lihat prosesnya satu persatu. Ternyata proses audit itu bukan cuma satu momen gede gitu aja. Tapi ini tuh sebuah perjalanan yang punya 7 langkah terstruktur. Biar gampang ngikutinnya, kita bakal bagi jadi 3 fase utama. Persiapan, terus investigasi, dan terakhir penarikan kesimpulan. Oke, kita masuk fase pertama, persiapan. Coba bayangin deh, seorang detektif. Sebelum dia mulai kumpulin bukti, pasti butuh rencana yang matang kan? Nah, fase ini tuh persis kayak gitu. Semuanya tentang nyusun strategi dan fokus ke hal-hal yang paling krusial. Di fase persiapan ini, ada 2 pilar penting banget, perencanaan dan penilaian risiko. Anggap aja ini pondasi rumah deh. Kalau pondasinya nggak kuat, ya seluruh proses auditnya bisa goyang nanti. Kita mulai dari perencanaan. Ini bukan sekadar bikin to-do list ya. Auditor itu harus benar-benar nyemplung ke dalam bisnisnya, ngerti cara kerjanya gimana, terus cari potensi masalah dari awal. Tujuannya, biar bisa bikin peta jalan audit yang efisien. Lanjut, penilaian risiko. Nah, di sini auditor itu kayak jadi pencari celah. Mereka ngevaluasi sistem internal perusahaan buat nemuin titik-titik lemah atau hotspot di mana kesalahan paling gampang terjadi. Kenapa begini? Ya biar efisien. Jadi mereka bisa fokusin tenaga ke area yang paling berisiko. Oke, persiapan beres. Sekarang kita masuk ke jantungnya proses audit. Fase kedua ini adalah soal investigasinya. Kalau tadi kita baru bikin rencana perburuan, sekarang saatnya ngikutin jejak dan nyari sidik jari di semua catatan keuangan. Fase investigasi ini punya 2 kegiatan utama. Pertama, pengujian substantif. Ini intinya ngecek fakta. Kedua, analisis. Nah, ini buat nyari arti di balik angka-angka. Disinilah auditor bener-bener turun gunung. Mereka nggak cuma baca laporan loh, mereka bakal ngecek faktur aslinya, nelpon bank buat konfirmasi saldo, atau bahkan ngitungin langsung stok barang di gudang. Tujuannya cuma satu, mastiin setiap angka di laporan itu beneran ada dan akurat. Nah, bagian yang seru itu di langkah analisis ini. Di sini, auditor nggak cuma ngecek satu-satu, tapi mereka ngelihat gambaran besarnya. Mereka nyari pola, hal-hal aneh, atau ya anomali yang nggak terduga dalam data. Misalnya nih, kalau penjualan tiba-tiba meroket tanpa alasan yang jelas, disinilah mereka bakal nanya, loh, ini kenapa? Setelah semua bukti kekumpul, kita sampai di fase terakhir. Disinilah semua kepingan puzzle tadi disusun jadi satu gambaran utuh. Persis kayak detektif yang mau presentasiin semua temuannya di akhir kasus. Fase penutup ini tugasnya ngebungkus semuanya dengan rapi. Ada 3 langkah final yang mastiin audit ini bukan cuma formalitas doang, tapi beneran kasih nilai tambah, yaitu peninjauan, pelaporan, dan penyelesaian. Jadi, sebelum laporan final keluar, ada tahap peninjauan dulu. Tim audit bakal ngumpulin semua temuan mereka, mastiin tiap bukti udah dicatat dengan benar, dan semua kesimpulan itu didukung data yang kuat. Ini tuh semacam quality control internal buat kerjaan mereka sendiri. Lanjut. Langkah ke-6, pelaporan. Nah, semua kerja keras tadi itu mengerucut jadi satu dokumen paling penting. Ya, laporan audit inilah alat komunikasi resmi yang isinya opini final auditor dan semua temuan kunci mereka. Ini dia hasil akhir yang ditunggu-tunggu semua orang. Dan akhirnya, yang ke-7, penyelesaian. Gini, audit yang bagus itu nggak berhenti pas laporannya diserahin. Fase ini tuh buat mastiin semua tujuan awal tercapai dan yang paling penting, buat ngebuka diskusi tentang tindak lanjut. Apa nih yang bisa diperbaikin? Langkah selanjutnya apa? Nah, inilah yang bikin audit jadi alat buat perbaikan, bukan cuma penghakiman. Setelah kita bongkar prosesnya, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Dengan struktur yang jelas buat nyari kebenaran dan area perbaikan, mungkin udah saatnya kita ngelihat audit bukan lagi sebagai ujian yang bikin deg-degan, tapi sebagai kesempatan berharga buat jadi lebih baik kan? Nah, gimana menurut Anda?